Halo, apa kabar sahabat liputan6.com dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Jai. Nah, saya udah bilang tadi kan akhirnya lama saya janjian baru ketemu juga sama yang punya Lorena. Namanya Bu Eka Sari Lorena. Mbak, apa kabar? Saya luar biasa baiknya. Mbak, kita tahu bahwa kawan-kawan dulu juga tahu bahwa Mbak Eka Sari Lorena ini adalah pemilik dari Lorena ya. Mbak, pertanyaannya adalah di usia muda seperti ini bagaimana caranya mengelola begitu banyak bisnis besar mengenai transportasi? Saya percaya semua orang sebenarnya kalau memang fokus dan memiliki semangat tinggi, kedisiplinan, kemauan, dan juga mau berpikir secara cerdas, tidak seperti biasa-biasa saja, semua bisa kok mengelola perusahaan transportasi, perusahaan logistik, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya. Saya percaya sebenarnya setiap orang itu punya jiwa wira swasta. Cuma apakah individu-individu tersebut, teman-teman kita anak-anak muda ini memiliki nyali untuk menjadi pengusaha, terutama di bidang transportasi yang memang tantangannya tidak terlalu mudah karena terutama infrastrukturnya ya saat ini kurang mendukung. Tapi kalau kita fokus dan mau dan bisa bekerja keras dan bekerja disiplin, saya rasa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oh ya, sebelumnya mungkin sahabat liputan6.com pengen tahu nih Mbak, di Lorena sendiri itu terdiri dari berapa bidang usaha sih? Katanya juga ada pengiriman barang juga apa mungkin? Iya, sebenarnya kalau secara grup itu di bawah Lorena Group ya. Dan kita juga ada namanya grup angkutan penumpang dan ada namanya grup angkutan barang, atau di situ ada logistik, ekspres ya, internasional. Itu di bawah untuk grup angkutan barang. Jadi kalau total untuk perusahaan transportasinya sih ada 12. Tapi yang sering dibicarakan tuh sering hanya SL Transport, Busway, sama SL Express. Sebenarnya kita juga ada namanya SL Logistics dan lain-lain. Jadi kita memang spesialisasinya benar-benar. Kita bilang tadi kalau mau bekerja tuh harus fokus. Bekerja itu memang memiliki semangat dan kecintaan terhadap bisnis tersebut. Yaitu kita tunjukkan. Karena kita selalu berkata, katakan yang kamu lakukan yang kamu katakan, begitu. Kira-kira ada pelajarannya nggak sih apa sebelumnya apa emang waktu tamat kuliah dulu belajar manajemen nggak sih, karena memanage segini banyaknya usaha bisnis ini kan banyak yang orang akhirnya sahabat liputan6.com juga pengen tahu ini jangan-jangan susah nih kayaknya manage-nya gimana caranya, apa ada kiat-kiat khusus nggak sih? Tapi kalau semuanya gampang kan nggak seru ya. Yang namanya kalau pertandingan yang hebat ya kayak sebenarnya F1 yang tingkat dunia itu kan juga kan perjuangannya juga seru, tapi kan rasa menangnya beda ya. Kalau hanya menjadi juara badminton se-RT misalnya, dibandingkan dengan juara All England atau juara Uber Cup atau Thomas Cup, rasanya beda. Jadi sekarang gini, tergantung seberapa banyak harga yang mau kita bayar dan seberapa besar mimpi kita yang ingin kita capai. Kalau punya mimpi besar, harapan besar, ya memang harus ada harga yang mesti dibayar, kerja keras latihannya. Mana bisa kita mau jadi juara dunia latihannya seperti juara di RT begitu loh. Jadi tergantung lagi, jangan punya harapan gede tapi kita tidak mau melakukan bagian kita sebagaimana harusnya begitu. Iya, tapi kita juga hanya bekerja keras saja. Tapi kita juga bekerja pintar begitu. Jadi kalau bekerja keras saja semua orang bisa melakukan. Kalau bekerja pintar saya rasa itu harus, kalau di perusahaan kita bilang harus PO, harus pakai otak. Mbak, saat ini kan kita tahu bahwa jenis transportasi sudah semakin berkembang ya, artinya ada pesawat, transportasi laut. Kira-kira ada trouble atau ada masalah nggak sih, artinya ketika seseorang menginginkan mengenai waktu ya, limit waktu ya, kecepatan travel time. Ada ini nggak? Iya, waktu terjadinya booming ya, low cost airlines ya, tiket murah itu memang itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat menjadi beban bagi kita karena banyak sekali pasar kami dimakan oleh low cost airlines ya. Tapi tentunya sebagai manusia dan sebagai pengusaha, apabila ada tantangan, apabila ada masalah, kita akan berpikir bersama, berdiskusi, mencari solusi bagaimana tantangan itu tidak mematikan kita, tapi malah membuat kita lebih kreatif, lebih cerdas untuk menyikapinya. Langsung akhirnya kita lakukan rerouting ya, desain rute yang baru yang tidak berimpit langsung dengan airlines, tapi kan kita tahu antara Jakarta Surabaya misalnya contohnya kan banyak kota-kota di tengahnya yang tidak ada airlinesnya. Disitulah kita juga mengimbangi dengan memberikan layanan-layanan yang orang-orang di daerah tersebut membutuhkan. Iya, jadi kembali lagi tadi PO, pakai otak gitu. Kalau ada masalah jangan hanya mengeluh. Mengeluh boleh 5 detik. Detik ke-6 kita berpikir, oke,
what next? Apa yang bisa kita kerjakan? Ini masalahnya, ini tantangannya, keadaan kita seperti ini. Apa yang kita bisa kerjakan agar kita bisa mendapatkan solusi, agar perusahaan ini tetap terus maju berkembang sehingga karyawan, pengguna jasa tetap dapat menikmati layanan dari Lorena Transport, Lorena Group. Apa yang menyebabkan sebetulnya terjadi kemacetan nih, Mbak? Sekalian nih, mumpung sekalian nih. Satu, sebenarnya tidak adanya keberpihakan terhadap terjadinya angkutan umum yang ada bagi publik. Karena kita lihat kebijakan yang muncul malah adanya low cost green car, bebas pajak untuk angkutan pribadi. Di mana-mana bebas pajak buat angkutan umum. Itu saja sudah secara jelas kita lihat itu sudah tidak tepat. Artinya mungkin ada lobby dari perusahaan otomotif yang kuat. Saya yakin semua orang punya lobby-lobby, buah lobby-lobby itu. Tapi tolong ya, ini macet sudah bikin orang stres. Kecepatan di Jakarta itu bisa di bawah 30 km. Lama-lama orang naik sepeda bisa lebih cepat daripada. Makanya biaya transportasi di Indonesia ini sangat mahal. 30% dari income. Jadi kalau orang gajinya 1 juta, 30% untuk bayar transportasi gitu. Nah, Mbak, kalau di Cina itu di bawah 12%. Makanya produk-produk Cina jadinya akhirnya lebih murah daripada produk-produk kita. Akhirnya kita sendiri belum pasar bebas udah dibombardir sama produk-produk dari Cina. Kenapa? Karena biaya untuk distribusi barang mentahnya atau barang dari pabriknya dibawa untuk ke umum lebih murah di Cina. Akhirnya belum pasar bebas, kitanya sudah mulai oh my god, barang Cina ini made in China. Karena di sana mereka sangat mengedepankan terciptanya transportasi umum baik untuk orang maupun barang yang menciptakan mobilisasi itu efisien. Baik Kak, di usia segini, di beberapa pencapaian yang sudah didapat sama Mbak Eka, masih ada target-target lagi nggak sih ke depan? Saya berharap bahwa selama saya masih diberikan nafas dan diberikan kemampuan untuk bekerja, semoga transportasi umum ini terlihat titik cerahnya untuk menjadi primadona, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan benar-benar mampu mendukung terjadinya penguraian terhadap kemacetan yang banyak membuat stres semua orang, tidak hanya di Jakarta, di Bali, di Bandung maupun daerah-daerah lainnya. Saya rasa itu harapan saya yang paling terutama, dan saya juga ingin tiba-tiba nanti juga ada yang mengatakan bahwa wow, Indonesia luar biasa, transportasi publiknya sangat mumpuni kepada masyarakat luas. Saya percaya anak muda sekarang itu jauh lebih hebat dibandingkan anak muda zaman sebelum-sebelumnya. Anak muda sekarang ini memiliki akses untuk informasi lebih cepat, lebih luas, dan juga memiliki kesempatan yang lebih banyak. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Jangan pernah menyerah, terus melakukan yang terbaik dan selalu berpikir berbeda dengan orang lain tapi dalam kisi-kisi yang positif. Thinking out of the box. Jadi never give up, do your best, dan selalu thinking out of the box. Saya percaya akan menciptakan nilai lebih bagi kita, sehingga orang yang akan mencari kita karena kita mempunyai sesuatu yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Dan negara ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan untuk menciptakan hal-hal yang berguna, berdampak tidak hanya bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga mengharumkan nama bangsa ini di luar negeri sana. Dan saya percaya pasti itu bisa terjadi. Maju terus, ini anak-anak muda Indonesia.